Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 5 kemampuan penting yang harus dimiliki oleh anak muda. Jadilah anak muda yang berkualitas, jadilah anak muda yang memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat menambah add value diri. Jangan jadi anak muda yang biasa-biasa saja. Kuasai 5 kemampuan penting ini agar diri Anda menjadi anak muda yang berkualitas. Apa saja kemampuan yang penting Anda miliki untuk menjadi anak muda yang berkualitas? Yang pertama yaitu adalah memiliki kemampuan manajemen waktu. Mengapa anak muda harus memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu? Gunakanlah masa muda untuk sesuatu hal yang produktif. Gunakanlah masa muda untuk sesuatu hal yang berkualitas. Gunakanlah masa muda untuk sesuatu hal yang mendatangkan nilai tambah. Jangan gunakan masa muda untuk sesuatu hal yang sia-sia. Artinya apa? Anak muda harus mampu memanajemen waktu agar waktu-waktunya itu dihabiskan untuk sesuatu hal yang produktif. Waktu jangan digunakan pada sesuatu hal yang sia-sia. Justru ketika Anda muda, waktu itu sangat penting Anda gunakan dengan sebijak mungkin, sebaik-baiknya. Agar apa? Agar nantinya next ketika Anda sudah dewasa, Anda memiliki atau Anda bisa menjadi orang yang berkualitas. Penting anak muda memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu. Mulai sekarang, buatlah agenda, buatlah rencana, buatlah jadwal. Tentukan mana kegiatan-kegiatan yang produktif, mana kegiatan-kegiatan yang berkualitas. Eliminasi atau hilangkan kegiatan-kegiatan yang hanya membuang waktu atau membuat waktu itu sia-sia saja. Ketika Anda mampu memanajemen waktu dengan baik pada saat muda, maka tidak akan ada penyesalan ketika nantinya next Anda sudah dewasa. Kemudian kemampuan yang kedua yang harus Anda miliki ketika masih muda, yaitu adalah kemampuan mengontrol emosi. Seorang anak muda, kondisi emosionalnya itu masih labil, sehingga Anda perlu belajar atau memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi. Dengan kemampuan mengontrol emosi yang baik, artinya Anda itu memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah bagaimana seseorang mampu mengelola emosinya agar tidak terlalu bergejolak emosi yang ada dalam diri. Nah, dengan kemampuan mengelola emosi inilah seseorang itu bisa mengendalikan dirinya agar tidak terjebak pada sesuatu hal yang justru dapat membahayakan dirinya. Nah, seseorang yang misalnya mudah marah, sering terpancing emosi, gebrak-gebrak meja dan sebagainya, itu kan karena ketidakmampuan mengelola emosi. Jadi emosi itu sebenarnya ada terbagi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu misalnya ada perasaan senang, gembira, bersemangat. Kemudian emosi negatif itu misalnya sedih, kecewa, khawatir, cemas. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik atau seseorang yang mampu mengelola emosi yang baik, mampu menempatkan diri agar tidak terlalu berlebihan pada suatu emosi positif dan tidak terlalu berlebihan pada emosi yang negatif. Karena ketika emosi seseorang berlebihan pada suatu sisi, misalnya emosi positifnya terlalu berlebihan, itu justru juga tidak baik. Apalagi ketika berlebihan pada emosi yang negatif, itu pun justru akan berbahaya. Jadi kemampuan mengelola emosi adalah kemampuan bagaimana mempertahankan kondisi emosionalnya, yaitu tidak terlalu berada pada emosional yang positif dan tidak terlalu berada pada emosional yang negatif. Sehingga dengan kemampuan mengelola emosi yang baik inilah, itulah yang membuat kondisi jiwa seseorang itu menjadi terarah, menjadi tidak labil. Jadi kelabilan seseorang terjadi ketika seorang tersebut tidak memiliki kemampuan mengontrol emosi, dan ini biasanya terjadi pada anak-anak muda, di mana anak muda itu kondisi emosionalnya masih labil. Sehingga Anda, wahai anak muda, penting untuk memiliki yang namanya kemampuan untuk mengelola emosi yang baik agar kehidupan Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kemampuan yang ketiga yang harus anak muda itu miliki atau penting dia miliki adalah kemampuan merawat diri. Kemampuan merawat diri ini terbagi menjadi kemampuan merawat diri baik secara fisik dan kemampuan merawat diri secara psikis. Kemampuan merawat diri secara fisik misalnya bagaimana berpenampilan yang baik, rapi, bersih, merawat kebersihan diri, itu penting. Nah, kemudian merawat diri secara psikis itu bagaimana menjaga kesehatan mental dirinya tuh, sehingga dia tidak mudah jatuh atau down. Dan juga bagaimana merawat diri ini adalah menjadikan diri bisa lebih termotivasi. Tidak hanya itu, merawat diri ini juga bisa dengan bagaimana mengelola mindset atau pikiran.
Misalnya bagaimana memiliki mindset yang positif, kemudian pola pikir yang positif. Seseorang akan sulit kehidupannya ketika dia itu terjebak pada yang namanya pola pikir yang negatif. Nah, sehingga kemampuan merawat diri ini penting. Kemampuan merawat diri itu sangat penting sekali, karena investasi yang terbaik dalam kehidupan seseorang adalah di mana seseorang itu berinvestasi pada dirinya, baik itu investasi untuk secara fisik, kerapian, kebersihan, dan juga untuk investasi secara psikis tadi berhubungan dengan mindset, pola pikir, kemudian kondisi kejiwaan, kesehatan mental, itu penting. Kemudian kemampuan yang keempat yang harus dimiliki oleh anak muda adalah kemampuan mengelola keuangan. Memang pada saat anak muda itu, pada saat seseorang itu masih muda, belum memiliki uang yang banyak atau belum memiliki kondisi keuangan yang stabil, tetapi penting untuk memanajemen atau mengelola keuangan yang dimiliki. Misalnya adalah dengan mencatat pengeluaran, kemudian merencanakan keuangannya mau dihabiskan kemana, kemudian juga bagaimana cara agar bisa menabung, saving uang. Jadi bagaimana juga agar uang itu digunakan pada sesuatu hal yang bermanfaat, tidak boros dan sebagainya, itu penting dimiliki anak muda. Jangan sampai kehidupan anak muda itu dihabiskan untuk boros. Jadi, tapi gunakanlah untuk investasi, saving uang dan menabung. Walaupun tidak dipungkiri pada saat muda ya uangnya masih biasa-biasa saja, kondisi keuangan masih biasa-biasa saja. Kemudian kemampuan yang kelima yang harus dimiliki oleh anak muda adalah kemampuan menjadi pendengar yang baik. Ini penting sekali ketika kita berinteraksi dengan orang atau dimanapun kita berada, jadilah pendengar yang baik, karena dengan kita menjadi pendengar yang baik di situ adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan informasi, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan dari orang lain. Jadi penting menjadi pendengar yang baik. Untuk apa? Untuk menambah kapasitas dan kemampuan diri kita dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan atau ilmu-ilmu yang kita serap dari orang lain. Itu tadi kemampuan atau 5 kemampuan penting yang harus dimiliki oleh anak muda untuk menjadikan dirinya lebih berkualitas dan memiliki nilai tambah. Penting ini untuk kita terapkan khususnya untuk anak-anak muda. Sekali lagi saya garis bawahi, jadilah anak muda yang berkualitas. Jangan jadi anak muda yang biasa-biasa saja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.